menyenangkan, ya, untuk kamu yang pengen nikah ini ya. Beda dengan yang sudah siap nikah tadi. Jadi pernikahan itu tidak selalu menyenangkan. Ya, akan ada banyak kejutan yang akan teman-teman ya. Kamu harus tahu, harus kenal siapa dia. Harus tahu bagaimana agamanya, bagaimana akhlaknya. Harus kamu jadikan pertimbangan ya, agar tidak terjadi penyesalan. Menikahlah dengan sadar bahwa orang yang menjadi calonmu nanti adalah orang yang tepat. Orang yang tepat untuk Assalamualaikum sahabat, jumpa lagi dengan saya Pak Dangwin di channel Inspirasi dan Motivasi. Apa kabar? Saya doakan sahabat semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Di video kali ini kita akan sharing santai lagi. Kita akan membahas tentang pernikahan. Ya, pernikahan ini adalah suatu momen yang indah, suatu momen yang banyak diinginkan oleh banyak pasangan. Nah, teman-teman, dengan menikah berarti kamu sudah menyempurnakan separuh agamamu. Karena menikah ini adalah ibadah terpanjang dibandingkan ibadah-ibadah lainnya. Ya, ibadah menikah ini ibadah terpanjang, bukan hanya 1 hari, 2 hari, 1 bulan, 2 bulan, tapi sampai maut memisahkan. Teman-teman, sekarang ini banyak sekali orang yang ingin menikah, tetapi sebenarnya ia belum siap untuk menikah. Ketika seseorang ingin menikah, itu biasanya cenderung yang dipikirkannya itu adalah yang indah-indah saja, teman-teman. Ya, misalnya ketika ia menikah nanti ia dinafkahi. Ketika menikah nanti ia kemana-mana selalu ada yang menemani. Ya kan? Ke pasar ada yang menemani, belanja ada yang menemani, bahkan sampai tidur pun ada yang menemani. Nanti punya anak, punya rumah, punya kendaraan, pokoknya yang indah-indah. Itu yang dipikirkannya. Sedangkan seseorang yang siap menikah, itu biasanya yang dipikirkannya itu bukan hanya keindahan saja, tapi ia sudah belajar, sudah tahu apa yang menjadi hak dan kewajiban pasangan suami dan istri. Nah, misalnya ketika ia menjadi seorang suami, ia tahu kewajiban suami itu adalah menafkahi, ya, melindungi, mengayomi, mendidik, bertanggung jawab. Nah, ini berarti dia udah belajar. Nah, seandainya seorang perempuan nanti ketika ia menjadi seorang istri, ia tahu kewajibannya nanti jadi istri yang baik, ya kan? Jadi ibu rumah tangga yang baik untuk anak-anaknya, ya kan? Jadi tahu dia kewajibannya kemana-mana, misalnya harus izin dari suami, tidak bisa seperti waktu masih gadis dulu, bisa bebas ke sana ke sini. Ini sekarang tidak bisa lagi, harus atas izin suami. Jadi orang yang siap menikah itu biasanya sudah banyak belajar, teman-teman. Mereka udah siap seandainya nanti menjadi suami ataupun menjadi istri. Sedangkan yang ingin menikah itu cenderung kepada yang indah-indah saja. Ya, dia taunya haknya saja, tapi kewajiban dia kadang tak tahu gitu kan. Nah, berikut ada beberapa nasihat ya untuk kamu yang udah kebelet nikah, ya, yang sudah kepingin banget nikah, tapi menikahnya ini hanya karena desakan orang tua, ya, atau kebelet menikah hanya karena faktor usia. Oh, usia udah tidak muda lagi gitu kan, atau karena ingin menikah tadi ya, ikut-ikutan misalnya nengok kawan-kawan yang sebaya udah menikah semua, ya, bahkan ada yang sudah punya anak. Nah, ini akhirnya kamu juga kebelet ingin menikah. Nah, ada beberapa hal yang harus kamu pertimbangkan di sini, teman-teman. Yang pertama, pernikahan itu tidak selalu menyenangkan, ya, untuk kamu yang pengen nikah nih ya. Beda dengan yang sudah siap nikah tadi.
Jadi pernikahan itu tidak selalu menyenangkan. Ya, akan ada banyak kejutan yang akan menantimu. Jadi kejutannya ini ya itu tadi. Misalnya yang jadi suami, kamu punya tanggung jawab untuk menafkahi. Nah, ini harus kamu tahu nih ya. Misalnya waktu kamu bujangan dengan gaji sekian, misalnya sekian juta, kamu cukup. Sekarang enggak, kamu sekarang berdua. Ya, selain menafkahi, yang juga harus kamu pikirkan adalah tempat tinggal. Ini kewajibanmu nanti sebagai kepala keluarga. Tempat tinggal, ya, bisa mendidik nanti istrimu, misalnya kan, juga kebutuhan-kebutuhan lainnya, sandang, pangan, dan juga kebutuhan-kebutuhan lainnya. Ini harus kamu pikirkan, harus kamu sediakan, ya. Begitu juga yang perempuan, kamu udah siap belum nanti diatur misalnya kehidupanmu sama suamimu. Nah, ini harus kamu jadikan pertimbangan. Jangan menikah karena pingin atau karena itu tadi dikejar usia, karena nengok usia udah tak muda lagi, akhirnya pengen nikah, ya kan? Nah, sebaiknya tidak seperti itu, teman-teman. Ya, juga yang harus kamu lakukan adalah kenali dulu, misalnya calonmu ini siapa. Kamu harus kenal, ya, harus kenal calonmu ini siapa, bagaimana agamanya, bagaimana akhlaknya. Ini harus kamu ketahui agar tidak ada nanti penyesalan di kemudian hari. Jangan hanya karena umur udah merasa senior, akhirnya siapa aja yang datang kamu terima, ya, atau karena desakan orang tua, oh kamu nikahlah lagi, kan, misalnya sama orang tua kan, dikenalkan entah siapa-siapa, kamu kenal legenda, akhirnya kamu terima, ya kan? Nah, ini harus jadi pertimbangan, teman-teman, ya. Kamu harus tahu, harus kenal siapa dia, harus tahu bagaimana agamanya, bagaimana akhlaknya, harus kamu jadikan pertimbangan, ya, agar tidak terjadi penyesalan di kemudian hari. Misalnya kamu tidak suka sama orangnya, ya, tidak srek kalau berbicara atau komunikasi denganmu, selalu nggak nyambung, tidak klop gitu kan. Atau bisa juga kamu karena menerimanya karena kasihan. Nah, ini juga kalau bisa dihindari, teman-teman. Karena kasihan, misalnya ada orang ini selalu ngejar-ngejar kamu kan, udah ditolak, masih juga ngejar-ngejar lagi. Udah berapa kali ditolak, dia ngejar terus. Akhirnya karena kamu kasihan, udahlah kasihan, terima aja lah. Nah, ini jangan nih, teman-teman, ya. Ini tidak bagus, ya. Kalau seandainya kamu memang tidak suka, tidak srek, tidak klop, ya udah, tolak saja. Jadi, teman-teman, jangan terburu-buru menerima seseorang padahal kamu tidak kenal dengan orang tersebut, ya. Hanya karena faktor usia, dikejar-kejar orang tua harus nikah, akhirnya kamu terima apa adanya. Standarmu itu akhirnya tidak ada lagi. Pokoknya ada yang datang kamu terima aja. Tidak begitu, teman-teman, ya. Jadi kamu juga harus tetap mempunyai standar. Dalam artian kamu tahu orang ini agamanya bagaimana, ya. Kamu tahu akhlaknya bagaimana, ya. Kamu tahu tingkat emosinya, temperamen atau tidak. Jangan-jangan nih pemarah nih, misalnya kan. Misalnya dia jauh dari agama, ya, bisa kamu lihat ketika waktu sholat masuk gitu kan, dia jarang sholat. Nah, bisa juga kamu lihat akhlaknya, bagaimana cara ia memperlakukan orang lain, ya, bagaimana cara ia memperlakukanmu, baik atau tidak. Terus akhlak dia terhadap orang tua sama orang yang di bawahnya kan bisa kamu lihat di situ kan. Terus bisa juga kamu tahu, oh ini orangnya temperamen. Nah, misalnya kamu jalan sama dia nih, entah jalan ke pasar atau jalan ke mall, misalnya jalan gitu kan. Di jalan itu asik marah-marah aja, asik maki-maki orang aja dia.
Ya, ada orang yang nyalip dia langsung marah-marah, misalnya kan, temperamen orangnya. Nah, ini bisa jadi pertimbangan nih sama dirimu, teman-teman. Kalau udah tahu misalnya ini tidak baik, ya jangan diterima, ya kan? Misalnya ada yang lebih baik, ya tentu kamu akan mencari yang lebih baik. Seperti yang saya bilang di video sebelumnya, kalau jodoh itu adalah takdir, sedangkan mencari jodoh itu adalah usaha yang bisa kita lakukan. Kalau takdir kan itu domainnya Tuhan, kuasa Allah. Kita tak bisa ikut campur di takdir. Tapi masalah memilih orang yang baik dengan orang yang tidak baik, tentu akan milih yang baik. Nah, ini kuasa kita nih. Kita bisa memilih siapa yang menjadi calon jodoh kita nantinya. Jadi teman-teman, pastikan kamu menikah dengan seseorang yang tepat. Seseorang yang paham hak dan kewajibannya sebagai suami dan juga sebagai istri. Ya, sederhananya orang yang bertanggung jawab lah. Kalau untuk laki-laki, cari yang bertanggung jawab. Jangan menikah hanya karena dikejar usia. Karena merasa sudah tidak muda lagi, akhirnya kamu menurunkan standar di calon pasanganmu. Ya, jangan menikah hanya karena desakan dari orang tua. Padahal kamu belum kenal siapa dia, bagaimana agamanya, bagaimana akhlaknya, bagaimana pengendalian dirinya atas emosinya, dan sebagainya, dan sebagainya. Menikahlah dengan sadar bahwa orang yang menjadi calonmu nanti adalah orang yang tepat. Orang yang tepat untuk menjalani kehidupan bersamamu hingga akhir usiamu nanti. Menikah itu seperti menyempurnakan separuh agama, teman-teman. Ya, ibadah terpanjang. Tentu kamu tidak mau kan menikah hanya separuh jalan, tapi menikahlah sampai maut memisahkan. Demikianlah video singkat saya pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.